Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang berbahagia di mana saja Anda berada, selamat datang di channel Alvin TV. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, rizki berlimpah serta hidup penuh berkah. Amin amin ya robbal alamin. Kisah Mbah Kiai Jazuli ngaji di tengah padang pasir. Mendengar kata blawong, pikiran kita akan berkelana mencoba mengilustrasikan blawong itu apa. Blawong adalah burung perkutut mahal yang bunyinya sangat indah dan merdu, terdapat di istana kerajaan Brawijaya. Alunan suaranya mengagumkan, semua akan terpana tatkala blawong sedang berkicau, seolah burung itu punya karisma yang luar biasa. Julukan blawong oleh Kiai Haji Zainuddin Mojosari disematkan kepada Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman bin Sahal, Ploso Mojo, Kediri. Sebab menurut guru Kiai Haji Wahab Hasbullah ini, kelak maksud, nama kecil Kiai Haji Ahmad Jazuli, akan menjadi ulama besar, yang selanjutnya mencetak generasi-generasi unggul. Banyak kisah dan kesaksian keluarga, para kiai, para santri, tentang kecintaan beliau terhadap ngaji. Bahkan salah satu prinsip hidup yang ditanamkan adalah afdolut turuk ilallah torikatut ta'lim wa ta'alum. Sebaik-baik torikoh menuju Allah adalah belajar dan mengajar. Bahkan ketika beliau menunaikan rukun Islam kelima, yakni perjalanan menuju Baitullah. Selama di kapal uap inilah beliau gunakan deres, ngelalar nazaman, ukudul juman, kitab balagoh, sastra, karya Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Bagi beliau, tekun atau sungguh-sungguh, mempeng, adalah kunci utama. Ibadah haji, sejak dari dulu adalah pilihan. Tidak semua orang bisa berangkat haji, meskipun dia memiliki bekal yang sangat cukup, belum lagi ujian tatkala tiba di Makkatul Mukarramah, di mana, kala itu di tanah Hijaz terjadi perebutan kekuasaan oleh kelompok Wahabi yang diprakarsai Abdul Aziz As-Sud. Sesampainya Kiai Haji Ahmad Jazuli di Mekah, beliau pergunakan untuk berguru kepada para ulama tanah Hijaz hampir 2 tahun. Bahkan, beliau juga mengajar di kota suci ini. Akan tetapi kabar memburuknya situasi politik di tanah Hijaz pada tahun 1922, membuat sedih dan resah Kiai Haji Jazuli. Peperangan pun tak terelakkan, sehingga ada pemberlakuan hukum darurat perang, yakni seluruh warga asing harus menghentikan segala kegiatan, termasuk perjalanan Mekah-Madinah. Karena situasi seperti ini, pihak aparat pemerintah akan memulangkan secara paksa bagi warga asing ke asal negaranya. Kiai Haji Jazuli tidak menyerah begitu saja. Beliau bertekad untuk ziarah ke Madinah, sebab selama beliau di tanah Hijaz belum sempat sowan ke Madinah. Akhirnya, beliau berjalan kaki dari Mekah ke Madinah bersama 6 temannya. Mereka bertujuh membawa sedikit bekal sambil mengalungkan guriba, sejenis kantong wadah air dari kulit kambing, di lehernya masing-masing. Berjalanlah rombongan kecil ini melintasi hamparan padang pasir tandus. Sejauh mata memandang, yang tampak adalah lautan pasir, gunung-gunung batu yang terjal, tak ada pohon rindang seperti di tepi pantai, karena terik matahari mencapai 40 derajat sampai 55 derajat Celcius, sementara perbekalan air semakin menipis. Sungguh pemandangan yang sangat memilukan hati, apalagi bagi rombongan kecil yang berasal dari negara yang beriklim sedang. Ciutkah nyali mereka? Tidak, sebab tekad mereka untuk bertemu dan pamitan kepada Rasulullah sangat bulat. Meskipun jarak yang ditempuh mencapai 498 km, hampir sama dengan jarak Surabaya-Tegal, mengakibatkan tubuh, kaki penuh luka, dengan situasi, kondisi, serta cuaca yang sangat ekstrim. Apabila panas telah menyengat, sekitar jam 11 siang, mereka istirahat di tempat yang saat itu dijumpai, kadang menemukan timbunan batu di lereng gunung, dan ada mata airnya, wadi. Namun bila tidak menjumpai tempat seperti itu, mereka berhenti dan tidur di tengah padang pasir. Digalinya padang pasir itu, lalu masing-masing memendam badannya sampai batas leher, hanya kepala yang kelihatan. Tujuannya agar tidak terserang heat stroke, penyakit akibat sengatan panas padang pasir. Namun, kejadian yang paling mengagumkan adalah tetap ngaji di tengah kondisi seperti ini. Bila memungkinkan, mereka duduk melingkar dan memulai ngaji kitab Minhatul Irob, tentang Nahwu. Sayangnya, kitab ini rusak, akibat pinggiran kitab disobek untuk membungkus tembakau, sebagai pengganti bekal makanan yang semakin menipis. Akhirnya, mereka bertemu suku Baduy, dan mereka ditolong lalu dipersilakan singgah di gubuknya. Disinilah, rombongan kecil ini ngisi bekal. Sementara itu, suku Baduy menyembelihkan kambing untuk menyuguhi Kiai Haji Jazuli beserta teman-temannya. Usaikah perjalanan itu?
Rombongan kecil ini tetap melanjutkan perjalanan, hingga berjumpa dengan suku Baduy lainnya. Akan tetapi suku Baduy kali ini memiliki niat jahat, bermaksud merampok. Sebelum insiden terjadi, salah satu rombongan kecil ini berkata, "Kami fakir-fakir dari tanah Jawa akan berziarah ke makam Rasulullah." Baduy-Baduy itu terketuk hatinya, malahan mempersilahkan istirahat dan memberi makan minum untuk rombongan ini. Hari demi hari mereka lalui dengan terus berjalan dengan kondisi memprihatinkan, sandal jebol, kaki-kaki membengkak, surban dan celana pun disobek untuk alas kaki. Kini mereka tidak punya apa-apa lagi dibuat makan dan minum. Saat itulah Kiai Haji Jazuli berkata kepada teman-temannya, "Aku akan berdoa." Kalian semua mengamini. Tak lama berselang, muncullah seorang berbaju putih memanggil dari kejauhan sambil berisyarat dengan tangan. Orang itu mempersilahkan rombongan masuk gua. Selanjutnya, disuguhi aneka makanan, minuman dan buah-buahan. Peristiwa ini terjadi berulang kali. Anehnya, setelah pamit berangkat melanjutkan perjalanan dan menoleh ke belakang, tempat yang disinggahi tadi hilang. Tibalah rombongan kecil ini di kota Madinah sekitar jam 16.30. Setelah sebulan lebih melewati ganasnya padang pasir, hampir sebulan pula mereka tinggal di Madinah, sebelum akhirnya ditangkap pemerintah kerajaan As-Saud dan dipulangkan ke tanah air. Konon, setelah penangkapan, Kiai Haji Jazuli dipaksa pulang lewat pengurusan konsulat Belanda. Petugas tidak memberi kesempatan untuk berkemas-kemas, pamitan atau mengurusi barang, dan kitab-kitabnya di Mekah. Hanya kitab Dalailul Khairat yang terbawa pulang. Kiai Haji Jazuli pun berdoa, "Saya pasrahkan kitab-kitab ini kepadamu, ya Allah." Menurut kisah yang saya ingat, kitab Dalailul Khairat yang dibawa Kiai Haji Jazuli adalah kitab pemberian dari orang yang tidak dikenal. Anehnya, setelah di-cross-check, orang yang memberikan kitab itu sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Dia bernama Habibullah Asy-Syinkiti. Namun menurut buku Sang Blawong pewaris keluhuran, dia bernama Ibrahim At-Taimi. Wallahu alam. Dari kisah haji di atas, menegaskan bahwa haji bukanlah untuk senang-senang, bukan pula untuk mengangkat strata sosial, belanja, cari oleh-oleh, ajang pamer. Akan tetapi ibadah haji adalah perjuangan, ibadah yang menguras lahir batin dengan cucuran keringat seraya bertasbih, bertahmid hanya menggapai ridha Allah dan berjumpa Rasulullah. Alangkah malunya, bila mana bangga dengan status haji, namun jiwa raga tetap jauh dari Allah dan Rasulullah. Kiai Haji Jazuli pulang dengan tanpa membawa oleh-oleh layaknya Pak Haji pada umumnya, yang berwajah ceria memakai pakaian jubah, serban, bawa kurma dan air zam-zam. Kiai Haji Jazuli pulang ke tanah air dalam keadaan sakit, tidak dapat turun sendiri dari kendaraan, dikarenakan kakinya sobek, dan baju yang terkoyak. Beliau berangkat dan pulang penuh derita. Akan tetapi di balik itu semua, ayah dari Kiai Din, Kiai Dah, Gus Mik, Kiai Fuad, Kiai Munif dan Bu Nyai Badriah ini telah meraih oleh-oleh yang sangat berguna, bermanfaat bagi keluarga dan masyarakatnya, yakni haji mabrur dan ilmu agama, dari beberapa ulama Hijaz, yang diajarkan kepada putra-putri dan santrinya sebagai bekal di dunia dan akhirat. Khususan Simbah Kiai Jazuli Usman bin Sahal. Al-Fatihah. Semoga kisah ini membawa manfaat dan berkah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Ihdinas sirotol mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah warido wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.